Perkenalkan, nama saya Ketut Novianti, NIM DS01250034. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan MK Itihasa. Kali ini saya akan membawakan tugas storytelling yang berjudul Pandawa sujud di kaki Bisma, Sri Kandi di bagian terdepan pasukan Pandawa, dan juga gugurnya Bisma. Siapa sih yang gak tahu kisah epik yang satu ini? Kenalin, ini dia kisah Mahabharata. Di mana kisah ini menceritakan tentang perang Baratayuda di Kurusetra antara kedua saudara, yaitu Pandawa dan juga Korawa. Bisma sebagai panglima pasukan Korawa bertarung dengan begitu hebat sehingga tak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Pada malam hari, atas saran dari Kresna, Pandawa pun diam-diam pergi mendatangi Bisma. Mereka sangat menghormati Bisma karena Bisma adalah kakek mereka. Kemudian Pandawa pun bertanya kepada kakeknya, "Kakek, bagaimana caranya kami agar bisa mengalahkanmu?" Bisma menjawab dengan sangat jujur bahwa ia tidak akan mengangkat senjatanya kepada seorang wanita atau yang dulunya terlahir sebagai seorang wanita. Nah, disitulah Pandawa mulai mengetahui bahwa kelemahan Bisma adalah seorang wanita. Setelah mengetahui hal tersebut, Pandawa kembali ke perkemahan dan mulai menyusun strategi. Setelah memahami bahwa selama Bisma memimpin pasukan Korawa, kemenangan sangat sulit diraih. Atas petunjuk dari Kresna, mereka sepakat bahwa Sri Kandi akan ditempatkan di barisan terdepan pada hari perang ke-10, di mana strategi itu mulai dijalankan bahwa Sri Kandi akan ditempatkan di barisan terdepan, tepatnya di depan kereta Arjuna. Sri Kandi adalah reinkarnasi dari Putri Amba yang dulunya pernah menyimpan dendam kepada Bisma. Kemudian, karena Bisma menganggap bahwa Sri Kandi pernah terlahir sebagai seorang wanita, ia menolak untuk menyerangnya dan menurunkan senjatanya secara perlahan. Saat melihat Bisma tidak lagi mengangkat senjatanya, para prajurit di kedua kubu terkejut. Mereka mengetahui bahwa Bisma hampir tidak pernah kalah dalam perang. Namun, demi memegang teguh prinsip dan juga sumpahnya, ia tetap tidak akan melawan Sri Kandi di medan perang. Melihat kesempatan itu, Arjuna yang berada di belakang Sri Kandi segera melepaskan ribuan anak panah ke arah tubuh Bisma. Lalu, tubuh Bisma dipenuhi oleh ribuan anak panah hingga akhirnya beliau terjatuh dari kereta. Namun, Bisma yang terjatuh tidak menyentuh tanah karena tubuhnya tertopang oleh ribuan anak panah yang menyerupai ranjang panah atau yang sering disebut dengan sarasaya. Saat Bisma terbaring, banyak tokoh dari kedua belah pihak datang memberikan penghormatan kepadanya. Pandawa maupun Korawa sangat sedih saat melihat gugurnya kesatria agung. Meskipun Bisma berada di pihak Korawa, tapi banyak tokoh yang masih menghormati Bisma karena kebijaksanaannya kepada kerajaan Hastinapura. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Bisma bertahan untuk tetap hidup hingga matahari terbenam atau hari di mana ia anggap tepat dan juga suci. Sebelum Bisma wafat, beliau sempat memberi wejangan atau nasihat tentang ajaran agama kepada Pandawa. Sekian storytelling dari saya akhiri dengan